Halo teman pemilih, berjumpa kembali di Polusi, podcast Pemilu dan Demokrasi. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu kembali, di mana teman pemilih dan bintang tamu kita hari ini itu dari organisasi kemahasiswaan yang ada di Kabupaten Badung, yaitu dari organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, teman pemilih, sebagai update kita ini, teman Pilkada serentak tahun 2024 ini akan berlangsung di 27 November 2024. So, tinggal 3 bulan lagi. Jadi siapkan diri Anda, pastikan diri Anda sudah terdaftar di DPS dan juga nanti akan menjadi DPT. Dan untuk update tahapan dan jadwal Pilkada serentak khususnya untuk warga Badung, silakan ikuti update kami terus di official akun Instagram, sosial media lainnya milik KPU Kabupaten Badung. Oke teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu dari GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua GMKI Badung langsung nih, itu Krida Laksana Sababalat. Halo Krida, Halo Kak, apa kabarnya nih? puji Tuhan, Puji sehat Tuhan, selalu. ya mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat. Krida, kesibukan sehari ini apa nih? Kebetulan saya sudah, secara pribadi saya sudah Mhm, selesai melaksanakan kuliah. mhm. Ya per hari ini kesibukannya fokus ke hal-hal organisatoris. Oke. Jadi ya kayak Kak bilang ya perkenalkan saya dari GMKI Mhm, Cabang Badung mhm. sebagai ketua, dan itu mungkin bagian dari kesibukan belakangan. Selain mungkin kegiatan hari-hari mungkin mencari-cari pekerjaan sampingan, begitu. Oke, saya mengucapkan selamat dulu karena sudah Siap, terima lulus kasih. sarjana. Kalau boleh tahu lulusan dari universitas mana, Krida? Saya dari Universitas Udayana, Oke, mengambil jurusan apa itu? agroekoteknologi tentunya. Agroteknologi. Ya, Oke, keren sekali. Berarti lulusnya tahun 2024 kemarin. betul. Sudah wisuda juga. Sudah. Oke, siap. Berarti kalau untuk kesibukan sekarang ini lebih fokus di organisasi GMKI, betul ya? Iya, Mhm. sejauh ini ya. Cuma kan selain fokus game kayak itu juga harus fokus ke diri sendiri. Oke. Kayak fokus mencari-cari sampingan, Mhm, mencari mhm. webinar, seminar gitu. Oke, iya ya, kita harus terus fokus untuk hal-hal lain, tidak hanya di organisasi tetapi hal lain Siap. juga. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Krida terkait dengan GMKI. Apa sih GMKI itu? Itu dia. Jadi sebenarnya GMK itu yang kakak bilang lah. Mhm, Dari namanya aja kita udah tahu sebenarnya apa kan. mhm. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oke, mhm, Jadi kalau ditanyain GMK itu apa, generalnya begitu. mhm, Tapi hal-hal spesifik yang mungkin kita nggak tahu banyak. mhm, Nah contohnya nih, GMK itu sudah ada sebenarnya semenjak nih dari sejarah. GMK mhm. itu sudah ada semenjak 1932. Oke, lumayan lama. Bahkan sebelum bangsa ini Bahasa, merdeka, GMKI betul, sudah ada betul. duluan. Tapi per hari itu namanya bukan GMKI sayangnya. Mhm. Karena kan itu masih pada zaman penjajahan Belanda. Jadi menggunakan nama Belanda, namanya itu Christelijk Studenten Vereniging of Java. Oke. Karena dulu itu basisnya di Java, jadi Mhm. ya CSV-nya CSV of Java. Ya, mhm, Nah kemudian mungkin kita bicara sejarah sedikit. Kemudian mhm, seiring berjalannya waktu, ketika penjajahan Jepang datang, CSV ini dibubarkan. mhm, Nah, karena CSV ini dibubarkan, biar tidak ada embel-embel Belanda di dalamnya, mhm. dibuatlah satu himpunan baru namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oke. Nah, setelah itu, setelah Jepang nih, Indonesia merdeka, Jepang keluar dari Indonesia, tapi Mhm. kan Belanda masuk lagi, Ya, mhm. hidup lagi CSV tadi. Oke, kembali lagi. Mhm. Dapat keluar lagi orang-orang yang masih punya pride CSV, dihidupkan kembali CSV Mhm, of Java. mhm. Jadi kayak terjadilah pergelutan tipis-tipis. Nah, pas 1950 disimpulkanlah di sana, sudah daripada kita selek karena hal yang kayak Ya, gini, padahal fungsi tugas organisasi landasannya pun sama, kita buatlah gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi itu Oke. sejarah. Jadi kalau ditanya GMK itu apa? Ya memang GMK itu mahasiswa, tentu isinya mahasiswa yang orang-orangnya pasti hmm, tidak apatis lah dengan apa yang terjadi dengan bangsa, dengan kekristenan khususnya. Karena gini, ada dua hal di GMKI. Dari nama kita tahu gerakan mahasiswa. Ya. Dua hal di belakangnya apa? Kristen Indonesia. Jadi dua itu yang harus jadi dasar sekaligus tujuan. Nah, selain itu GMKI juga menganut moto nasionalis ekumenis. Ya. Jadi kayak nasionalis, kita harus jadi orang-orang yang nasionalis sebagaimana mestinya. Dan ekumenis itu karena per hari ini kekristenan itu banyak denominasi, banyak alirannya.
Ekumenis lah wadah penyatuan aliran-aliran tadi. Oke. Makanya orang-orang GMK itu pasti nasionalis dan ekumenis, tidak memandang denominasi dan tidak memandang sudut pandang Oke, luar ras biasa. agama manapun, karena harus nasionalis begitu Oke, kan. oke bisa Singkatnya begitu. Oke, bukan singkat lagi itu udah panjang sekali sejarah sampai sejarah Iya. terbentuknya GMKI pun Krida ini tahu gitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa gerakan mahasiswa Kristen Indonesia ini pro demokrasi seperti itu ya. Bukan pro demokrasi, Tetapi pro keadilan dan pro demokrasi. keadilan. Oke. Karena per hari ini pun lagi bergejolak. Ya, Iya. ya. Oke, kalau dari Krida sendiri sudah lama bergabung dengan GMKI? Kebetulan saya semenjak menjadi mahasiswa baru 2019, saya jadi mahasiswa bulan Agustus. Novembernya saya diajak. Oke. Dulu GMKI Badung itu sempat tidak aktif tahun 2018-2019. Nah kebetulan saya dikenalkan oleh kakak saya di Surabaya, orang GMKI yang ada di Badung, diajak saya masuk GMKI. Saya pikir itu cuma ibadah, ternyata dijadiin anggota. Jadi dari 2019 bulan November kalau saya tidak salah sudah jadi. Bulan November ya. Sudah menjadi Oke. bagian dari GMKI. Kenapa Krida mau ikut masuk dalam anggota GMKI? Nah itu dia. Jadi per hari ini saya sudah mengajak beberapa anggota. Mengajak, merekrut dan memperkenalkanlah GMKI ke mereka. Sebenarnya karena ketidaktahuan Kak. Oke, penasaran. Iya, ketidaktahuan, penasaran. Habis itu awalnya itu kita mikir GMKI ini cuma sekedar tempat beribadah, tempat bersekutu. Tapi di luar itu GMKI ini udah jadi rumah. Oke. Jadi kayak ketika kita mendapatkan feel kekeluargaan di dalamnya, GMKI itu nggak lepas dari rumah. Makanya sampai ada istilah rumah biru namanya. Rumah biru. Jadi kenapa saya bisa tertarik ya gitu. Dulu itu saya ngira GMKI ini kayak cuma persekutuan mahasiswa Kristen, kayak persekutuan pelayanan biasa kan. Seiring berjalannya waktu saya sadar, oh ternyata GMKI seluas itu dan segeneral itu. Kayak jumpa teman-teman dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan semua ada. Semua ada. Iya, kayak dari NTT ada, dari Sulawesi ada, teman-teman Papua juga ada. Jadi dari di Sumatera apalagi. Oke. Jadi kayak pluralisme itu sangat terbangun di GMKI. Jadi kayak kita, makanya saya bilang nasionalis itu udah nggak mikir kau dari mana, kamu dari mana. Jadi kayak ya kalau udah di GMKI kita sama-sama GMKI. Jadi Kita kayak keluarga. iya betul. Jadi kayak udah ngerasain nyamannya di GMKI itu kayak mana ya. Asik lah ber-GMKI. Oke. Keren-keren ini. Berarti seluruh Nusantara pun ada di GMKI tersebut. Teman-teman Pasti. semuanya adalah keluarga. Dan nasionalismenya sangat tinggi sekali ya di GMKI itu. Nah, kalau untuk dari sisi kegiatannya nih, atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi ini apa saja? Nah, jadi per hari ini di GMKI Bandung itu mungkin kita bedah per bidang aja. Oke. Jadi kayak sebenarnya ada beberapa cabang mungkin, apalagi di pengurus pusatnya itu bidangnya sangat banyak. Di beberapa cabang juga ada sampai 5 sampai 6 bidang. Nah, di GMKI Bandung itu dia punya 3 bidang yang melaksanakan program kerja. Yang pertama di bidang organisasi. Di bawahnya itu ada berkoordinasi dengan sekretaris organisasi dan media komunikasi. Jadi di dalam bidang itu mereka megang program kerja kayak perekrutan anggota, pengenalan anggota, habis itu pemetaan wilayah Badung, kemudian basis-basis yang mana bisa kita lakukan, habis itu kayak pemetaan isu sosial, isu masyarakat, di situ bidang organisasi. Jadi misal ditanya bidang organisasi itu apa, harusnya bidang organisasi itu yang punya cabang. Jadi kenapa yang punya cabang? Karena mereka harus tahu batas-batas Badung itu di mana gitu. Betul. Berapa banyak universitas, kampus yang ada di wilayah Badung. Berapa banyak gereja, berapa banyak isu sosial yang bisa orang-orang organisasi yang tahu. Kemudian ada di situ program kerja mereka, baru di situ diinterpretasikan dengan hal-hal yang lebih spesifik. Kemudian ada bidang pendidikan kader dan kerohanian. Nah di situ fokusnya adalah semisal tadi di bidang organisasi mereka fokus untuk mencari, semisal dalam analoginya buat kue, orang di organisasi inilah mereka mencari bahan-bahan, mencari seluruh bahan yang dibutuhkan. Di bidang PKK mereka buat jadi kue. Nah di bidang pendidikan kader inilah teman-teman anggota yang sudah menjadi anggota dididik, dilatih, disekolahkan di GMKI. Kayak hal ini, contohnya lah kepemimpinan di bidang itu, kemudian public speaking di bidang itu, leadership, penulisan jurnal dan segala macam, supremasi hukum, semua di pendidikan kader.
di luar hal-hal itu pun kayak ada hal-hal santai seperti fun games, Oke. kemudian fun badminton apa segala macam. Jadi kayak memang selain membentuk anggota, di situ juga membentuk kekeluargaan tadi. Jadi kayak pasti misal bidang-bidang pendidikan kader ini fokus meramu anggota itu, pasti mereka kenal anggota-anggota ini hobinya apa. Nah, jadi yang menariknya itu bidang pengkaderan ini bukan membuat program kerja sebelum tahu anggotanya, tapi mereka harus tahu anggotanya dulu baru buat Baru programnya. berapa program kerja? Jadi Oke. kayak jadi kayak mereka harus tahu dulu potensi-potensial anggota ini lebih banyak kemana, baru mereka ramu gitu. Oke. Kemudian untuk satu bidang aksi dan pelayanan, mereka itu fokus ke aksi tentunya. Aksi dan lebih mengarah ke eksternal. Aksi dan pelayanan itu misal per hari inilah ada gejolak nasional terkait revisi Undang-Undang MK nomor 60 dan itu menarik. Nah, teman bidang ekspor yang akan menindaklanjuti. Jadi mungkin-mungkinan akan melakukan konsolidasi, akan membuat kajian, melakukan konsolidasi atau memang dibutuhkan turun ke jalan, itu teman-teman aksi dan pelayanan yang mengkoordinir. Oke. Nah, karena mereka aksi, di balik itu mereka juga pelayanan. Nah, makanya mereka juga pasti melakukan pengabdian masyarakat. Selain hal-hal yang bau-bau demo mungkin kata orang ya. Oke. Pengabdian masyarakat. Misal contoh kemarin sempat ke panti asuhan yang di Giri Kencana ya kalau nggak salah. Iya, Giri Kencana. Nah, kemudian juga sering lah buat ibadah padang sekaligus bersih-bersih pantai. Jadi ya tidak terlalu mencolok tapi ada kegiatan. Oke, keren sekali. Begitu, Jadi Mbak. dari segi struktur organisasi aja juga terpola seperti itu ya. Iya. Jadi ada banyak bidang, baik di bidang umum dan lain sebagainya. Kalau dari sisi ketua nih, membidangi, tentunya kan ada di posisi atas nih, di bawahnya banyak sekali sesi-sesi juga. Jadi gimana dari sisi ketua untuk memanage semua anggotanya? Apakah sedikit menjadi tantangan atau bagaimana? Gini, sebenarnya kan GMK itu organisasi pelayanan kan. Jadi kalau kita memikirkan itu tantangan, itu menarik untuk dibilang tantangan. Tapi kayak kalau memang sudah dari awal kita mikir GMK itu pelayanan, kita nggak akan mikir itu tantangan. Oke. Jadi kayak ya lakukanlah, kalau kata Alkitab, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Bukan untukmu tapi untuk Tuhan. Jadi kalau kita mikir kita itu yang untuk memanage organisasi itu tantangan, jadi kayak kita berpikir itu bebannya ke diri kita gitu. Nah, kemudian di GMK itu menganut kolektivitas kolegial. Jadi segala sesuatu yang terjadi di GMKI diputuskan bersama dan dilakukan bersama. Jadi pun ketika saya menjadi ketua, saya tidak sebebas itu secara prerogatif bagaimanapun. Kau harus ini, kau harus nggak bisa. Oke. Iya, jadi tetap harus ada advokasi, diskusi, pendekatan persuasif, misalnya ada masalah. Jadi ya makanya disitulah feel kekeluargaannya, tidak ada intervensi atasan. Dan juga GMK ini dia Gemenskaf, bukan Geselskaf. Gemenskaf itu organisasi yang berdasarkan persekutuan, perhimpunan, bukan berdasarkan aturan-aturan. Jadi semisal terjadi kayak pertentangan atau mungkin perbedaan pendapat dalam suatu kepengurusan, itu pendekatannya pendekatan persuasif dulu, bukan langsung gak bisa berdasarkan aturan kita. Nah gitu, beda game kayak kalau mungkin organisasi lain langsung gak bisa, aturan kita ngomong kayak gini harus kayak gini. Tidak sekaku itu ya. Iya, sementara game kayak apalagi dengan ada landasan kasih, pasti pendekatannya pendekatan kekeluargaan, gak bisa langsung ini aturan kita ngomong kayak gini harus Luar biasa. itu baru opsi B mungkin Opsi setelah B. itu kalau memang gak selesai itu pendekatan itu ya. Kalau musyawarah mufakatnya gak nyampe ya. Baru baru kuatin balian lagi. Oke. Gitu, tapi sebelumnya pernah gak ada situasi seperti itu? Sering. Bahkan pun apalagi sering lah Kak terjadi di pengurusan sekarang ini pun sering terjadi. Jadi kayak memang saya bawaannya itu lebih santai dan lebih sering bawa ke hal-hal pendekatan persuasif. Tapi pun ketika nih ada kemarin salah satu anggota kami yang sudah tidak waras lah bahasa kasarnya. Jadi kayak oknum ini menjadikan game kayak ini tameng dengan segala keburuk-burukannya. Jadi kayak udah case-nya itu dari November. Oktober tahun lalu. Nah mendadak di April atau Maret kemarin booming lagi. Udah kehabisan akal, udah kehabisan ini kan, tidak ada jalan keluar persuasif, tidak ada cara negosiasi bagaimana bagusnya, ya udah kita
pakai aturan. Jadi dia dikeluarkan sebagai Oke, itu status keanggotaan. sanksi terberatnya berarti dikeluarkan dari anggota Iya, GMKI. betul. Oke. Jadi berGMKI itu anggota, sekali jadi anggota sampai mati bahasanya, bahasa bagusnya. Jadi nggak ada bahasa kau GMKI per hari ini, ketika kamu tidak aktif pun tapi telah ditabiskan menjadi anak GMKI, kau tetap orang GMKI sampai mati. Luar Mau biasa. aktif atau tidaknya ya terserah, yang penting kau sudah ditabiskan dan tetap GMKI. Tetap GMKI. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari sisi anak muda nih, Krida sebagai anak muda, kita ada di tahun politik. Kemarin kita melaksanakan pemilu serentak antara presiden digabungkan dengan legislatif. Betul. Dan saat ini kita akan menuju ke pilkada serentak tahun 2024. Bagaimana anak muda ini memaknai demokrasi yang sedang berlangsung? Kalau dari perspektifku sebagai seorang anak muda, menarik ketika pilkada yang dilakukan di 37 provinsi secara serentak ini menarik. Tapi kan per hari ini kalau kita berbicara pandangan saya, mungkin bahasa sosmed atau bahasa orang pergerakan, demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin teman-teman juga tahu sedang terjadi anulir ataupun perevisian undang-undang putusan MK nomor 60 direvisi oleh DPR terkait ambang batas dan terkait ambang batas salah satunya dan threshold ambang batas dan minimal umur. Jadi per hari ini pun kalau ditanyain anak muda bagaimana pandangannya, sepertinya teman-teman udah tahu lah, mungkin mboknya juga tahu, mungkin sering scroll TikTok. Nah itu di TikTok itu mendadak orang udah jadi politisi semua. Mendadak udah jadi aktivis. Mendadak udah jadi aktivis, mendadak udah jadi ngepost logo Garuda Pancasila. Jadi kayak makanya saya bilang di awal demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena pemuda sekarang sudah tidak fokus dengan isu selebritis. Sudah fokus dengan isu negeri. Betul. Jadi kayak lagi bergejolak lah. Mungkin pemuda per hari ini sedang bingung. Itu yang kita takutkan. Ketakutan aku, mungkin ketakutan kita bersama juga. Ketika pemuda ini bingung dengan demokrasi yang terjadi, dengan tidak ada penyelesaian yang terjadi, takutnya mereka apatis. Takutnya mereka memilih untuk tidak memilih. Betul. Pas pilkada nanti, itu yang kita takutkan. Karena mereka mikir nih, ngapain lagi kita milih pilkada, udah disetting kok, itu bahasa bagusnya kan. Ngapain lagi kita pilih paslon 1, paslon 2, udah pasti menang kok paslon 1. Ngapain lagi kan gitu bahasa jadi yang apatis. Keluar. Takutnya dengan gejolak yang terjadi sekarang, teman-teman pemuda yang padahal basis pemilih per hari ini itu adalah pemuda. Takutnya malah mereka yang milih. Dan yang paling ditakutkan itu partisipasi memilih itu di bawah 70%. Betul. Jadi kayak pun ya, ketika nih partisipasi yang menang nih adalah paslon A. Tapi partisipasi memilihnya 70%. Dan yang menang ini dia megang 60%. Itu case-nya itu bisa cuma 50% warga yang milih dia sebenarnya. Otomatis 50% warganya tidak percaya dengan dia. Setuju. Iya, gitu loh. Maksudnya hal-hal buruk yang kita pikirkan sekarang semoga tidak terjadi Semoga tidak terjadi, betul. Semoga pimpinan di pusat bisa menindaklanjuti gejolak yang terjadi sekarang. Gitu sih. Oke. Kalau seperti yang Krida sampaikan tadi, misalnya nih anak muda malah yang awalnya ini lebih aktif, lebih ingin berpartisipasi dalam kepemiluan, tetapi jika itu terbalik, selaku anak muda, apa yang ingin Krida lakukan? Aku ya, kalau saya, semisal itu terbalik, semisal itu jadinya terbalik, lebih banyak yang milih? Enggak, lebih jadi apatis. Oke, lebih jadi apatis. Saya harus apa gitu? Sesuai keadaan sebenarnya, Bu. Jadi gini, kayak saya bilang tadi lah, saya yakin keapatisan pemuda nanti itu ataupun teman-teman pemilih, baik itu pemilih pemula itu, terjadi apabila case yang per hari tidak selesai. Saya yakin itu. Jadi per hari ini semisal putusan DPR, RUU DPR itu disahkan hari ini, kalau nggak salah hari ini atau besok, dan itu menjadi panduan PKPU untuk membuat perubahan aturan terakhir, saya rasa pasti apatis. Tapi
kalau ditanyain bagaimana saya harus apa, paling saya akan berusaha untuk tetap mendorong memilih. Tapi kalau bisa pilih kotak kosong. Kalau ada opsi kotak kosong, gitu paling. Tapi jahatnya gitu. Tapi saran saya tetap pilihlah yang terbaik. Sekalipun tidak punya pilihan embel-embel partai sampai 11 di belakangnya. Oke. Gitu. Tapi Krida kan ini nggak sendiri. Krida merupakan merupakan ketua dari GMKI. Betul. Dari satu gerakan mahasiswa. Apa yang akan dilakukan oleh GMKI nih misalnya? Menindaklanjuti semisal banyak yang tidak memilih. Bagaimanapun peran kita bersama lah, Kak. Yeah. Maksudnya kesadaran politik itu bukan hanya bagian saya sebagai ketua cabang. Yeah. Bukan hanya tanggung jawab teman-teman GMKI, bukan hanya tanggung jawab teman-teman KPU juga, tapi tanggung jawab masyarakat bersama. Yeah, nah, betul. mungkin per hari ini yang bisa dilakukan GMKI adalah menyadarkan masyarakat akan politik tadi. Dengan cara? Dengan cara, satu mungkin, yang bisa dilakukan GMKI ini adalah sosialisasi. Sosialisasi apa? Media sosial. Yuk. Per hari ini pun sebenarnya secara tidak langsung, gejolak yang terjadi hari ini, itu sosialisasi. Betul. Menyadarkan orang-orang yang tidak tahu tanggal pilkada jadi tahu pasti. Itu salah satunya. Salah satunya itu. Itu sisi positif ya? Iya, sisi positifnya itu. Mungkin ya per hari ini ada yang nggak tahu kalau pilkada itu terjadi tahun ini. Iya. Karena tahun sebelumnya itu kan selisihnya 3 tahun. Iya. Kayak per hari ini pasti ada yang mikir, baru kemarin milih, masa November milih lagi. Iya. Dengan ada gejolak itu pasti ada yang tahu, minimal tahu tanggal 27 November itu pilkada serentak. Okay. Sekalipun mereka milih atau enggak kita nggak tahu kita kan. Setidaknya tahu dulu ya. Kita tahu aja dulu. Okay. Jadi kayak misalnya ditanyain kita harus apa ya, kita campaign sosial media. Itu yang bisa lakukan GMKI. Selain mungkin nih melakukan diskusi-diskusi nasional, diskusi kebangsaan, mengundang teman-teman, mengundang masyarakat, mengundang juga mungkin beberapa stakeholder. Itu juga bagian dari campaign. Nah, menariknya semisal kembali lagi, kesadaran politik itu bukan cuma tanggung jawab orang-orang penyelenggara, bukan cuma pengawas-pengawas, bukan cuma partisipatif, bukan cuma kampus-kampus, tapi juga teman-teman masyarakat, nih, buruh tani, itu juga harus disadarkan. Disadarkan dengan bukan hanya sekedar sadar kalau tanggal 27 November, cuma disadarkan partisipasi mereka itu berpengaruh. Satu suara mereka itu pengaruh sekali. Mereka tidak bersuara juga berpengaruh. Itu. Jadi kayak jangan mereka hadir di bilik suara itu cuma sekedar coblos. Oh, kayaknya lebih sering nampak mukanya ini coblosnya kan enggak. Betul. Itu yang kita takutkan. Kita harus mengedukasi ya. Itu pentingnya. Jadi kayak itulah kembali lagi kesadaran politik itu memang bukan hanya milik segelintir orang. Pun tanggung jawab kita bersama. Sekalipun keberhasilan kita itu cuma 1%, 2%. Setidaknya kita nggak gagal 100%. Betul, setuju. Tapi sebelumnya kalau GMKI ini emang aktif ya dalam mengawal proses kepemiluan? Itu kewajiban sebagai warga negara, Kak. Bukan hanya GMKI. Karena kan kayak saya bilang di awal, GMKI ini selain ekumenis, mereka juga nasionalis. Jadi apapun yang terjadi dengan bangsa ini, GMKI pasti ambil andil untuk sebagai mitra kritis pemerintah. Betul. Per hari ini di wilayah Badung, ketika di Badung ada pemerintah yang tidak, mungkin ya, tapi sejauh ini tidak ada lah. Semisal di Badung ada pemerintahan yang tidak mementingkan rakyat, GMKI Badung siap untuk hadir di sana. Hadir sebagai apapun, sebagai mediator atau cuma sekedar menyampaikan hal yang terjadi di akar rumput, kami siap. Nah, apalagi sekarang isunya sudah isu nasional, tidak mungkin GMKI tidak ikut di sana. Gitu. Berarti GMKI ini memang aktif dan memang suatu kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Kewajiban untuk warga negara. Demokrasi. Nah, kalau misalnya nih anak muda Krida menemukan ada pelanggaran-pelanggaran tentang kepemiluan, misal black campaign, money politik, bagaimana tanggapan Krida melihat hal tersebut? Gimana ya? Di rapat DPR kemarin, DPR RI sempat dibilang kan, wajarkan aja money politik. Bagaimanapun, siapapun yang menjadi calon, entah pilkada ataupun legislatif, mereka pasti butuh logistik. Logistik untuk bahasa baiknya logistik memang fokus mereka untuk membiayai orang-orang yang mengkampanyekan dirinya, bukan untuk membayar suara ya bahasanya. Tapi kalau case-nya itu money politiknya itu sudah membayar suara-suara per kepala, itu baru tidak diterima lah. Nah, kembali lagi peran kita, makanya kembali lagi kesadaran politik tadi, peran pemuda, kesadaran politik, peran masyarakat paling penting.
Jadi kayak pasti tidak menutup kemungkinan sasaran-sasaran empuk para paslon-paslon nanti itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah atau mungkin bawah. Jadi kayak mereka pasti senang ketika dapat uang 200.000 Betul. untuk hak suara mereka hari ini pada untuk 5 tahun ke depan. Itu yang disayangkan. Jadi kayak pendidikan politik itu penting sebenarnya. Cuma ya sayangnya ngapain lah. Mereka dapat uang sekarang per hari ini 200.000 itu bisa makan untuk seminggu udah bahagia sekali. Padahal mereka nggak tahu impact satu suara mereka. Betul sekali. Oke. Setuju apa yang disampaikan oleh Krida ini. Dan penting karena kita juga punya Bawaslu. Ya. Juga ada pengawas di tingkat kecamatan, ada pengawas di tingkat desa pada saat pemilihan. Itu penting juga peran masyarakat menyampaikan. Bukan hanya sekedar tahu ya, juga menyampaikan semisal ada pelanggaran yang terjadi. Ya, betul. Jadi seluruh sisi dari masyarakat, mahasiswa, anak muda, dan lain sebagainya harus berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi ini. Oke, sebagai generasi Z nih, Krida sebagai anak muda, kemarin berarti sudah pernah memilih nih pada pemilu 2024. Oke. Nah, untuk terkait dengan pemahaman pemilih pemula, nah kalau dari sisi pemilih pemula atau pemilih anak muda ini sebenarnya lebih aktifnya di sosial media kah untuk mengetahui isu-isu perpolitikan atau dari mulut ke mulut atau bagaimana? Kalau dari sisi anak muda ya, beda dari sisi game kayak beda deh. Kalau dari sisi anak muda, rasaku karena sekarang zaman sudah beda, Gen Z, Gen milenial, penyebaran informasi itu sangat mudah melalui media sosial. Apa yang kita mau cari di Google ada, ChatGPT ada, AI ada. Mungkin kita tanya pun AI siapa yang menang pilkada besok, mungkin mereka tahu duluan. Iya. Betul. Jadi kayak kalau ditanyain bagaimana untuk mengetahui isu pilkada, saya yakin anak muda per hari ini mencari tahunya lewat handphone, lewat sosial media, lewat web, lewat internet. Karena mereka bukan ngejudge, tapi mungkin saya sendiri juga lebih suka hal yang instan. Tidak suka mencari tahu, baca buku kah, baca koran kah, tanyain orang ngapain, bisa kita ketik sendiri kan gitu bahasanya. Tapi kalau mungkin dari sudut pandang GMKI, saya yakin kalau dari saya membawa GMKI itu lebih sering membawa isu kepemiluan itu dalam diskusi. Jadi kayak kita bukan sekedar tahu, tapi juga kita bedah. Kita bukan sekedar tahu, tapi juga kita telaah. Nah, berangkat dari sana, semisal ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti, baru kita tindak lanjuti. Jadi bukan sekedar partisipatif begitu. Kalau di GMKI. Jadi sebenarnya anak muda tuh tentu mencari yang instan, seperti yang katakan Krida tadi, lebih banyak mungkin eksplornya di sosial media. Betul. Oke, jadi dari sisi sosialisasi yang tepat menurut anak muda ini berarti di sosial media. Harusnya iya. Contohnya hari ini kan. Penyelenggaraan podcast ini hal yang baik untuk dilakukan sosialisasi karena kan pemuda tidak ribet untuk datang hadir. Mereka lagi di bus sambil denger bisa, mau tidur sambil denger bisa, lagi masak pun bisa kan gitu. Jadi ini sosialisasi yang menarik untuk dilakukan karena mudah untuk mendapatkannya, tidak perlu hadir ke lantai 3 KPU ya kan untuk ikuti seminar ngapain, capek kali ke Kebo Iwo. Tinggal buka handphone, nonton, klik dengerin. Iya, teman-teman dari Jembaran, dari Plaga kan datang ke Kebo Iwo cuma untuk hadir seminar, sosialisasi. Mending dengerin podcast. Pasti isu isi sama hal yang disampaikan tidak jauh beda kan. Saya kira juga lebih efektifnya ya untuk saat ini lebih efektifnya ya dari sisi sosial media untuk menyebarkan informasi terkait apapun itu. Nah, kalau dari sisi pemimpin seperti apa yang anak muda inginkan? Menarik. Soalnya kemarin pas kegiatan Bawaslu ditanyain. Kalian kalau ditanyain saya, kalian mau jadi pemimpin yang seperti apa? Takutnya saya dikira komunis, saya pengen pemimpin yang sosialis. Tapi tidak memungkinkan lah untuk Indonesia yang sekarang ya. Jadi kayak tentu kita milih pemimpin yang memang tidak ditunggangi. Itu aja lah. Sesimpel itu. Iya, maksudnya kalau jujur, bersih, adil itu udah karakter. Mau kita minta untuk jujur pun kalau dia udah selama hidupnya bohong nggak bisa. Gitu sih. Mau kita minta dia untuk bersuara atas nama rakyat tapi selama dia
hidup lah bahasa kasarnya. Atau mungkin selama dia menjadi pejabat tidak pernah mengedepankan masyarakat, mendadak dia jadi bupati ataupun gubernur dengan embel-embel kedepankan rakyat, gak mungkin. Oke. Ya mungkin menurutku ya paling possible itu tidak ditunggangi. Tidak ada embel-embel deal-dealan politik. Jadi tidak ada janji-janji jabatan gitu Oke. sih. Jadi pemimpin yang tidak ditunggangi. Iya. Oke. Tapi kalau kita melihat pemimpin yang ada saat ini, apa yang ingin Krida rubah atau perubahan apa sih yang diinginkan dari sisi apapun itu? Di skala nasional Iya. atau skala daerah? Boleh di daerah dulu, boleh ntar sampai di tingkat nasional boleh. Skala daerah Kabupaten Badung, pemimpinnya per hari ini overall keren lah. Oke. Terpilih di 2021 kalau saya tidak salah. Kemudian akan mungkin terpilih lagi atau tidak, dan akan jabatannya akan habis 2024 ini. Tapi yang saya lihat selama masa jabatannya beliau, banyaklah impact yang terjadi kepada masyarakat. Oke. Tapi nih, tapinya yang lebih kelihatannya itu untuk masyarakat menengah ke atas. Bagaimana dengan Menengah ke bawah itu bukan tidak ya, lebih sedikit daripada menengah ke atas tadi. Oke. Contohnya gini, Mbok, saya pernah magang di Plage. Itu Petang. kan, ya Petang. Oke. Di Subak Semanik Sari. Di situ hasil panennya itu nih, saya sudah sempat ngobrol juga sama Pak Mangko Pastika terkait hal ini kan. Hasil panennya itu, kalau Mboknya tahu rosemary, biasanya untuk stick apa segala macam, itu mereka jual itu 20.000 per kilogram di sana. Oke. Ke pengepul, 20.000 per kilogram. Per kilogram. Mendadak, sementara saya datang belanja nih ke pasar Swalayan, dia jualnya 8.000 per gram. Per gram. Oke. Per bungkusan yang segini, dijual 8.000. 8.000. Jadi kayak saya mikir, gila gak sih? Gitu. Gila gak sih ini? Berapa bukan persen lagi, Iya. per million kayaknya untungnya Iya. itu. Jadi kayak makanya saya bilang tadi, makanya sempat saya pengen mengadvokasikan juga alur pemasaran dari bawah, petani, nelayan, buruh dan segala macam itu, saya rasa belum terakomodir, Mbak. Belum terakomodir dengan baik. Dengan baik, oke. Harusnya dikeluarkan kebijakan dari pemerintah terkait bagaimana ambang tertinggi harga dan ambang terendah harga. Biar tidak ada masyarakat nih yang terugikan. Iya. Bukan masyarakat ke atas ya, masyarakat ke bawah. Betul. Itu sih, maksudnya case yang memang saya alami yang di Plage. Di Pelaga kemarin. Tapi mungkin untuk studi kasus kajian di wilayah selatan, apalagi pasca G20, pasca WWF, pasca kegiatan internasional lainnya yang dijadikan Badung khususnya tuan rumah, saya yakin juga pasti ada masyarakat yang terdampak lah. Oke. Secara buruk atau juga pasti ada yang secara baik. Secara baik. Gitu. Oke, jadi so far untuk kepemimpinan baik, cuma tentu pasti ada yang catatannya dirubah. Oke. Terus untuk skala nasional, ini menarik kan. Kan beliau juga sudah didapatkan gelar Bapak Infrastruktur kalau nggak salah ya. Sudah berapa 17.000 kalau nggak salah tol yang dibangun, berapa 17.000 kilometer, kemudian ada berapa ribu kilometer jalan di desa. Menarik. Gini, Bapak Joko Widodo pada masa periode pertamanya itu dia memang fokus pembangunan. Makanya dia sangat layak untuk terpilih lagi di pemilu 2019 karena dia memang menampakkan apa yang dilakukannya, bukan hanya sekedar mengeluarkan kebijakan. Kemudian di periode keduanya, Bapak Insinyur Joko Widodo tetap dengan case yang sama, tapi dia sudah fokus ke hal-hal yang memperkuat posisi branding dirinya. Oke. Kayak dia berani lah, maksudnya ketika Rusia dan Ukraina selek, dia berani hadir. Iya. Padahal case-nya kalau kita mikir secara rakyat ya, Pak nanti Bapak mati kena tembak Pak, tolonglah kan gitu kan bahasa. Tapi dia berani, untuk apa? Untuk membranding Indonesia. Bahwasanya Indonesia itu bukan sepecundang itulah, bukan seenteng itu. Nah namun sayangnya nih di akhir kepemimpinannya, kalau ada bahasa kerennya
duck lamp, dia nggak jadi duck lamp. Dia nggak jadi, harusnya di akhir kepemimpinan seorang pemimpin itu dia udah nggak bisa apa-apa karena dia udah nggak punya power karena sudah akan lengser kan. Ya. Tapi Bapak Jokowi ini berhasil mengamankan posisi itu. Sejauh yang saya baca, dia bisa mengakomodir, bisa mengatur, bisa mengkoordinir apapun yang ada di bawahnya. Nah, per hari ini mungkin yang terjadi, mungkin bisa aja mungkin ada intervensi, mungkin juga bisa ada kepentingan, bisa aja mungkin ada menjaga kedudukan. Karena kalau saya tidak salah ada lembaga baru kan dibentuk Bapak, lembaga apa itu, komunikasi pimpinan, forum komunikasi pimpinan kalau saya tidak salah. Bukan, Dewan Penasihat Presiden kalau nggak salah, Dewan Pertimbangan atau Penasihat Presiden. Dan itu kan lembaga baru. Jadi case-nya kalau kita mikir jelek sebagai masyarakat yang tidak peduli, dia nggak pengen kehilangan itu. Gitu. Tapi overall Bapak Jokowi selama 10 tahun menjabat, artinya gini, setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Yeah. Setiap pimpinan pun pasti punya hal yang mencolok dan hal yang tidak baik. Yeah. Selama 10 tahun Bapak Jokowi memimpin Indonesia, saya rasa sudah baik. Cuma ya kembali lagi, pasti ada hal-hal yang menjadi catatan. Kalau bahasa pergerakannya itu ada rapor merahnya lah, ada nilai merahnya untuk Pak Jokowi. Gitu. Oke, luar biasa. So, kita mungkin ya di kepemimpinan tentu ada plus minusnya, ada baik buruknya, ada catatan rapor merah, rapor hijaunya. Terakhir, harapan Krida untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di seluruh Indonesia dan khususnya di Badung. Harapannya untuk Pilkada, sebenarnya nggak ada harapan baik sih. Kenapa anak muda ini pesimis? Masalah gini, Mbok. Kita berharap nih segala sesuatunya hal baik, sementara di pusat, di nasional, di Jakarta, di Senayan, di Istana, mereka sudah mengkonspirasikan hal yang seharusnya ini kita nggak bisa apa-apa kan gitu kan. Kalau mereka sudah menyengkongkolkan hal yang harusnya ini kita nggak bisa apa. Yeah. Even masyarakat, mahasiswa, buruh tani, mahasiswa itu turun ke jalan untuk demo. Tapi misal dari Istana sudah bilang A, pasti tetap A. Itu pasti tetap A. Aku bilang pasti tetap A. Jadi tidak adakah yang bisa diharapkan lagi? Untuk harapan pasti ada. Bagaimanapun untuk Badung ya khususnya, pun untuk di 37 provinsi. Harapan kita bersama lah untuk memilih pemimpin yang bukan karena orang lain. Jadi harapannya pemimpin itu, apalagi di wilayah daerah Badung nih ya khususnya. Saya yakin di Badung ini begitu banyak hal-hal yang proyek-proyek besar yang akan dilakukan. MRT, LRT, jalan tol, belum lagi proyek-proyek di selatan di Nusa Dua. Itu pasti jadi isu yang mahal untuk pemimpin-pemimpin di Badung. Jadi yang ditakutkan itu adalah pemimpin Badung ini, calon pimpinan Badung, karena dia tidak punya logistik untuk mengkampanyekan dirinya. Ketika orang lain yang punya duit menginvestasikan nih kampanye, tapi dengan catatan tolong amankan dong tanahku di selatan. Itu yang kita takutkan. Nah makanya saya bilang tadi, pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang tidak ditunggangi. Jadi pun kalau saya ingat kampanye Jokowi 2014, dia itu kampanye minta uang dari rakyat. Kayak sumbangan dari rakyat berapa, ya itu dipakainya buat duit kampanye. Nah maksudnya itulah contoh, tapi harapan kita pun pemimpin Badung nanti bukan orang yang tunggangi, dan pun ketika dia mengkampanyekan diri seadanya, seada yang dia punya, dan memang tidak ditunggangi, menurut saya lebih bagus lah daripada keren-kerenan buat konser, buat apa segala macam, tapi karena duit investment orang lain. Ya masalah kita nggak bisa ngejudge ya, kita nggak bisa tahu kan duitnya dari mana kan. Mendadak ternyata dia pakai duit sendiri, dikira duit orang lain. Gitu. Itu yang kita masalah itulah yang kita pikirkan juga. Siap. Closing statement.
Jangan lupa dong ajak teman-temannya untuk Asik. menggunakan hak pilihnya. Karena itu sangat berarti. Itu pasti. Terakhir dari saya, pilkada serentak di 37 provinsi ini harus dilaksanakan. Namun pengawalan bersama mahasiswa, masyarakat, buruh tani pun penting untuk dilakukan. Ketika per hari ini ada gejolak yang terjadi, harapan kita adalah turun bersama untuk memperbaiki hal yang terjadi hari ini. Untuk apa? Untuk pilkada 27 November. Jangan lupa hadir dan ikut memilih. Terima kasih. So, teman pemilih, pilkada serentak tahun 2020 tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tetapi seluruh elemen masyarakat termasuk anak muda juga yang cerdas dan kritis tentu mendambakan pimpinan yang jujur, amanah dan juga mampu membawa pada kemajuan. Jangan lupa gunakan hak pilihmu pada tanggal 27 November tahun 2024. Thank you for watching dan see you on the next video. Thank you, Terima kasih, Krida. Kak. Terima kasih.